Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-abrari al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiras shaimin was shaimat al-mustami'ina wal-mustami'at wal-musyahidina wal-musyahidat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak pendengar Radio Rabbani 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui laman Facebook, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita, dan mudah-mudahan keikhlasan untuk bertemu pada pagi menjelang siang ini. Walau tidak bertemu badan dan jasad, tapi insyaAllah hati kita, ilmu kita saling bertemu. Tujuan kita tak lain dan tak bukan kecuali ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak merugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum manusia itu merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan saling memberikan peringatan, wasiat untuk tetap di atas kebenaran hak. Wa tawasaw bis sabri, dan juga saling mengingatkan untuk tetap sabar dalam menegakkan iman, amal saleh dan kebenaran tersebut. Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah menyimpul agama ini di dalam sebuah kata, yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah, yaitu nasihat, yaitu kesucian, keikhlasan, dan menginginkan untuk saudara kita seperti yang kita dapatkan. Kebaikan yang kita dapatkan seorang muslim yang mengaku mengikut ad-din yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam
sebagaimana dia telah merasakan indahnya hidayah, indahnya iman, dan tingginya nilai ilmu, maka seperti itu pula hendaknya dia menginginkan untuk saudaranya. Oleh sebab itu kita bertemu bukan berarti yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengar, atau yang disaksikan lebih hebat dari yang menyaksikan. Tetapi kita diberi kesempatan, kita manfaatkan, mudah-mudahan menjadi alat dan sarana berbuat satu di antara sekian banyak kebaikan. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri, dan semoga berlanjut setiap hari kita mendapatkan hidangan dan santapan rohani sebagaimana kita mendapatkan hidangan dan santapan jasmani. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-sa'imin was-sa'imat yang dirahmati Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa pula menghiasi majlis kita, baik melalui udara maupun majlis dimanapun kita berada, karena ia adalah sebaik-baik doa yang langsung diijabah. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang ucapkan salawat kepadaku satu kali, Allah balas langsung salawatnya 10 kali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menerima doa salawat tersebut dari kita dan disampaikan kepada Nabi kita, dan disimpannya rapat-rapat untuk kita jadikan bekal, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin, masih bersambung dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu ma'alimul imani wat tauhid wal aqidah fi as-siyam, yaitu rambu-rambu tauhid dan realisasi iman dan akidah dalam ibadah puasa. Kalau kita nak menggali hikmah puasa ini, tak tergali oleh kita saking banyaknya, sebanding dengan sekian banyaknya pahala yang Allah berikan. Tetapi kita mencoba melalui apa yang ditinggalkan untuk kita, berupa pusaka yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tak akan terpeleset atau terjatuh ke dalam jurang, apalagi tersesat jalan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan tentu saja Allah berikan setiap hambanya yang beriman pemahaman sebagian mungkin lebih mendalam dari yang lain. Dan kita pun hanya mendapatkan itu dari para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Yang mudah-mudahan yang kita dapatkan ini adalah kebenaran, dan semoga Allah tumbuhkan dan kuatkan kita mengikutinya. Dan kalau seandainya ada yang keliru dan salah, tentu kita mengharapkan para saudara untuk memperbaikinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang ma'alim atau realisasi iman di dalam ibadah puasa. Di antara yang kita sebutkan atau yang kita sebutkan adalah ikhlas, yang merupakan salah satu daripada syarat diterimanya suatu amalan dan syarat sahnya. Bahkan dia rukun dari amalan puasa ini. Maka siapa yang tidak ikhlas, tidak mungkin puasa. Dan siapa yang puasa, insya Allah dia mesti ikhlas. Yang kedua, di dalamnya terdapat pula doa yang menandakan bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah atau ibadah yang paling utama, karena doa adalah inti ibadah kita. Kemudian kita sebutkan pula tentang syafaat, bahwa sesungguhnya puasa dan Al-Quran yang banyak dibaca di bulan puasa
datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Sebagaimana kita sebutkan pula bahwasanya di antara doa yang utama di malam paling utama yang ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Dan kita dapatkan pula dalam ayat yang menunjukkan ciri orang bertakwa, salah satunya adalah sifat pemaaf. Dan sifat pemaaf ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa takkan pernah menyimpan dendam sedikit pun. Karena wal afina anis nas, dan dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mau memaafkan dosa sebesar-besar dosa yang tak diampuni kalau tidak bertobat, yaitu syirik. Tetapi di saat hambanya tersebut kembali kepadanya, Allah dengan sukacita menerima, bahkan disebutkan bergembira mendapatkan hamba yang taubat kepadanya. Di situ juga terselip makna sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu gembira melihat hambanya bertaubat dan kembali kepadanya. Nah, orang-orang bertakwa yang yakin dengan sifat Allah ini, tentu dia akan mencintai sifat tersebut. Maka puasa menjadi sarana utama untuk merealisasikan tauhid, yaitu dengan merealisasikan sifat pemaaf tersebut. Sebagaimana kita sudah sebutkan pula bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan turun adalah dari atas, dan Allah adalah yang maha di atas. Maka turun artinya dari atas, dan yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terselip pula makna tauhid di situ, bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulu, yaitu sifat tinggi yang sesuai dan layak menurut kesempurnaannya, dan tidak seperti yang kita bayangkan. Apapun yang kita bayangkan tentang uluwullah yang tidak berdasarkan dalil ini, maka adalah bayangan atau khayalan yang batin. Kemudian di antara sifat Allah pula adalah yaitu Allah mencintai, karena Allah mencintai puasa ini, karena dia dalam hadis qudsi mengatakan ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada hamba yang mendekatkan diri dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Kemudian bahwasanya ibadah puasa ini harus lahir dari tibun nafs, dari tibun nafs, bukan tibbun nafsi tapi tibun nafs, dari taba yatibu, yaitu baik, karena Allah SWT maha baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, dan Allah adalah maha baik, tak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana sudah disebutkan pula sebelumnya, bahwasanya puasa menambah hamba akan keberadaan surga dan keberadaan neraka, dan bahwa keduanya sudah diciptakan Allah dari sekarang, dan sekarang sudah ada berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, idza kana awwalu lailatin Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Berarti setiap bulan Ramadan masuk, pintu-pintu surga terbuka. Berarti karena dia sudah ada, dan lafaznya adalah lafaz al-madhi, pasti nam. Maka surga dan neraka itu sudah ada, dan masih banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian bahwasanya di sana ada alamul jin lain, yaitu alam al-jin, dan dari bangsa inilah lahirnya asyayatin yang menjadi pembangkang ketika disuruh dulu sujud kepada Adam alaihissalam,
dan Allah berikan kepada mereka kesempatan, dan bahwasanya Nabi alaihissalam diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin tersebut. Dan terjadi khilaf apakah Nabi juga diutus kepada para malaikat. Al-Jumhur mengatakan bahwa Nabi tidak diutus kepada para malaikat, beliau hanya diutus kepada jin dan manusia. Yang ketiga atau yang seterusnya bahwasanya ada di sana malaikat. Sebab dalam ayat tentang Lailatul Qadar dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan ini adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang kalau dibahas secara panjang, bahwa para malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk diberikan tugas-tugas yang telah Allah bagikan kepada mereka, dan sifat mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa sifat mereka adalah tidak pernah durhaka kepada apa yang Allah perintahkan, dan tidak pula dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Inilah sifatnya para malaikat. Maka seorang manusia yang senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak pernah membantah, maka dia akan selalu dinisbatkan kepada malaikat. Dia kesalehannya seperti malaikat. Demikian pula sehingga ada dikatakan bila seorang salat khusyuk maka dianalogikan seperti Israfil. Shalla khasyian mithla Israfil. Salat khusyuk seperti malaikat Israfil. Kenapa? Karena Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala, yaitu tanda datangnya hari kiamat. Sejak dia mendapatkan perintah ini, dia menatap ke arsyur Rahman dan tidak pernah berkedip. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalam bahwa sejak dia mendapatkan tugas ini, tak pernah berkedip sampai nanti dia melaksanakan perintah tersebut. Bagaimana terjadinya? Ini bukan urusan manusia. Sebab kalau dikiaskan ke manusia, jangan tidak berkedip sepanjang masa. Kedip dalam semenit saja kita berat luar biasa. Makanya mengkiaskan malaikat ke manusia adalah qiyasun batil, sebagaimana apalagi mengkiaskan Allah kepada makhluk-makhluknya. Yang ada di depan kita adalah nas-nas, dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman adalah merealisasikan dan meyakininya. Ini diantara yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Kemudian ada tentang Al-Quranul Karim, diturunkan Allah SWT di bulan Ramadan, menambah keyakinan kita akan keindahan dan keutamaan bulan Ramadan ini. Dipilih oleh Allah SWT. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah pilih bulan Ramadan? Jawaban yang pasti adalah karena Allah yang memilih untuk diturunkan di bulan Ramadan. Sebab kalau kita jawab dengan bagaimana, nanti kalau seandainya Allah turunkan di bulan Muharram, orang akan bertanya lagi kenapa bulan Muharram. Maka jawaban yang paling pasti adalah bahwa Allah yang memilihnya untuk diturunkan di bulan Ramadan. Hikmahnya wallahu a'lam. Karena Allah SWT la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi kitalah yang ditanya apa yang kita kerjakan. Maukah kita beriman ketika dia beri berita? Atau maukah kita kerjakan ketika dia turunkan perintah? Atau maukah kita meninggalkan di saat kita dilarang dan ditegah? Allah tidak ditanya kenapa dia perintah kita, kenapa dia larang kita, kenapa dia tentukan ini dan itu untuk kita. Karena Allah alimun hakim, maha berilmu dan maha hikmah. Ma'asyal muslimin. Sampai di sini yang kita sebutkan di antara ma'alimul iman pada kesempatan yang lalu. Dan kalau dibaca seterusnya akan panjang, tapi kita sebutkan sebagiannya. Yang selanjutnya adalah bahwasanya di antara keyakinan umat Islam
dan ahlus sunnati wal jamaah secara khusus, bahwasanya amal itu bagian daripada iman. Bahwa amal itu bagian daripada iman. Masuk pada keyakinan kedua setelah itu adalah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seandainya tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis tentangnya, kita juga bisa merasakan sendiri bahwa di bulan Ramadan keimanan seseorang semakin bertambah. Di luar Ramadan kita salat yang wajib saja berat dilakukan ke masjid. Tapi Masya Allah di bulan Ramadan salat tarawih yang 11 rakaat bahkan sebagian masjid sampai 3 dan 21 rakaat. Tetapi Masya Allah di saat dilarang pun mereka masih tetap juga ke masjid. Subhanallah. Ini bertambah iman mungkin. Ini bertambah keyakinannya atas fadilatnya. Di bulan yang lain memberikan sedekah berat, tapi di bulan Ramadan Masya Allah orang bertonton menyedekahkan beras, sembako dan sebagainya. Sekarang baru saya dapat berita tadi di Arab Saudi yang dulunya biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dari dalam masjid sampai ke pelatarannya, semua jemaah itu ditanggung oleh jemaah yang bersedekah. Dan bahkan mereka tarik-menarik untuk mengajak kita berbuka di tempatnya. Tetapi di saat itu dilarang. Sekarang mereka yang keliling mengantarkan ke rumah-rumah. Jadi mereka tidak kehabisan akal. Mereka yang mengantarkan. Begitulah orang kalau bukan karena keimanannya bertambah, maka dia katakan kesempatan untuk menyimpan bulan ini. Ada daruratnya. Ada penghalangnya. Mungkin berkata sebagian kita yang lemah iman, ya karena sudah terhalang, salah juga karena tidak mampu melakukannya. Ternyata mereka berusaha mengurus izinnya untuk diberikan kesempatan untuk para pengangkut makanan tersebut menyampaikan ke tempat-tempat orang yang mungkin sangat membutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka amalan adalah bagian daripada iman. Nah, siapa yang merasakan imannya berkurang, siapa yang merasakan keyakinannya lemah, siapa yang merasakan kehidupannya hampa, siapa yang dan gelisah, dirundung malang, maka tolong diintrospeksi diri, barangkali amalan kita kurang. Mungkin intensitas amal saleh kita kecil, atau mungkin kualitasnya rendah. Maka perhatikan, semakin tinggi nilai amal, semakin besar intensitas amal kita, maka insya Allah semakin besar pula keimanan tersebut. Bukankah ketika Allah mengkhitab, ketika Allah menyampaikan perintah puasa ini, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari iman naik menjadi al-muttaqin, mukmin yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi amalan puasa ini menjadi penambah iman kita, karena amal adalah bagian daripada iman, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika amal saleh banyak di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan iman kepada kita sehingga kita semangat untuk beramal saleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau menghidupkan bulan Ramadan ini dengan sunnahnya,
yaitu bahwa di antara faedah yang didapatkan oleh seseorang ketika melakukan puasa, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya puasa itu yaitu atau sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Ketika kita beramal di bulan puasa ini menahan haus dan lapar, dan itu adalah seberat-berat tanggungan kita. Banyak orang melakukan dosa beralasan untuk makan. Banyak orang melakukan maksiat karena alasan makan. Ya, pada umumnya, kenapa kamu mencuri? Tidak ada yang mau dimakan. Jarang orang, kenapa kamu mencuri untuk beli mobil Alphard? Nggak ada. Rata-rata alasannya karena susah cari makan. Oleh sebab itu timbul kekhawatiran orang di saat wabah ini, ya, kalau tetap bertahan lama lagi mungkin akan terjadi kelaparan. Dan orang bila lapar hilang imannya dan hilang amannya, sehingga ketika itu dia akan kalut dan melakukan apa saja. Tetapi kita katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya orang beriman itu dalam keadaan apapun dia tidak akan kalut dan kalam, apalagi di bulan puasa Ramadan ini. Kenapa tidak? Karena di sana masih ada orang-orang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah yang masih peduli dengan saudara-saudaranya. Maka kepada saudara-saudaraku yang Allah berikan kelebihan, ketahuilah Allah SWT berjanji bahwa semakin banyak yang kau berikan, semakin banyak yang Allah balaskan. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kita berlapar di bulan Ramadan ini, Allah balas nanti dengan surga. Yang dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya fil jannati babun yusamma babar rayyan. Ada surga yang disebut dengan babur rayyan, yaitu kalau artinya adalah ar-rayyan itu orang yang puas minumnya. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka sudah masuk semuanya, pintu ini ditutup. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita hari ini diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Maka kita berharap kepadanya dengan penuh keyakinan, karena kita puasa dengan iman dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk yang masuk dari pintu ini. Jangan risau, pintu ini sangat lebar. Pintu surga baina misra'ihi ma baina Makkah ila Aden, yaitu dari Makkah sampai ke Aden atau ke Hajar, yang kalau dilihat dari map Google hari ini lebih kurang 1.200 km. Jadi insya Allah tidak panjang antrinya, ya, yang takut untuk ikut puasa. Dan pintu surga itu ada 8. Ini baru salah satu dari pintunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana orang-orang yang dengan sabar menahan, maka orang-orang yang sabar itu mendapatkan kelapangan luar biasa. Di saat dia bertemu dengan Rabb-nya, dia akan merasa lega. Lis-sha'imi farhatan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa, yang sabar, karena puasa ini memerlukan amalan sabar, maka ketika dia selesai dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Coba bayangkan, ketika datang hari raya Idul Fitri, orang yang berhasil menahan diri dengan segala kesabaran hati,
baik sabar dalam melaksanakan atau sabar merasakan beratnya musibah lapar dan haus, atau menahan nafsu dan syahwat, atau sabar tidak berbuat maksiat, maka ketika dia selesai di bulan Syawal nanti atau di awal Idul Fitri, dia akan merasa lega. Tidak ada hutang puasanya, tidak ada dosa besar yang dilakukannya, tidak ada akhlak yang tidak baik yang merusak hubungan di antara manusia. Di saat itu dia merasa lega. Bahkan tanpa mohon maaf pun, insya Allah dia sudah dimaafkan. Tanpa mohon maaf pun. Iya, makanya sebenarnya Ramadan itu betul-betul mensucikan. Maka yang ada sebenarnya ucapan selamat. Mohon maaf lahir dan batin itu sebelum Ramadan sudah ada. Bahwasanya ketika datang setelah pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat para hambanya dan menyaksikan kepada para malaikat, saya sudah hapuskan dosa-dosa mereka kecuali dua orang atau dua jenis manusia. Yang pertama adalah musyrik, orang yang menyekutukan. Yang kedua adalah musahin, orang yang bermusuhan. Yang permusuhan ini ditafsirkan oleh para ulama, ada yang menafsirkannya dengan membuat bid'ah dalam agama, karena bid'ah selalu menimbulkan perselisihan yang melahirkan perseteruan dan ujungnya permusuhan dan barangkali sampai pada perkelahian. Maka ini salah satu tafsirnya oleh ulama seperti dari Mujahid. Dan sebagian mengatakan adalah berlaku dengan sebab apapun, baik sebab agama maupun sebab duniawi. Artinya permusuhan yang disebabkan oleh bid'ah yang dilakukan atau penyelewengan agama yang dibuat, atau karena kepentingan duniawi yang dilakukan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua ini tidak diberikan Allah taala. Nah, seandainya kita sudah menghayati hadis ini di bulan Sya'ban, sebenarnya kita tinggal menikmati indahnya hari. Selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum. Oleh sebab itu, setahu panjang yang saya ketahui, tidak ada istilah maaf-maafan di hari raya itu yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabatnya, karena mereka adalah orang yang senantiasa hatinya lapang kepada saudara, yang senantiasa cepat memaafkan kesalahan saudara, yang tidak menyimpan dendam dalam hati yang senantiasa membara. Oleh sebab itu, di saat hari raya mereka tinggal menikmati dan gembira. Dan lebih nikmat lagi ketika dia akan bertemu dengan Rabb-nya di akhirat nanti, karena catatannya bersih. Tidak ada dusta di waktu puasanya, tidak ada kejahilan di dalam puasanya, tidak ada maksiat yang dilanggarnya, dan tidak ada perintah yang dia sengaja tinggalkan walaupun dia bisa, dan tidak ada hubungan yang rusak disengaja di antara para saudaranya. Maka al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana dia menahan tersebut, Allah berikan kelegaan di saat hari raya dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita ingatkan bahwa iman bertambah di saat amal bertambah. Kemudian keyakinan kaum muslimin bahwasanya amalan-amalan saleh kita menyebabkan diampuni dosa-dosa kita. Ada sebagian mengatakan, jangan antum kira dosa-dosa itu seperti hutang di koperasi lalu kita bayar selesai, tidak. Tetapi ini hanya main akal-akalan. Yang benar adalah Nabi yang katakan, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, kalau tadi siamnya siang hari, sekarang qiyam di malam,
karena beriman dan karena mendapatkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan seterusnya. Bahkan Allah tegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian wahai orang-orang beriman mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Setelah itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Berarti mencintai Allah amal, mentaati Rasulullah amal. Nah, amal yang baik tersebut akan membuat dosa-dosa kita diampuni. Datang Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ingin membaiat Nabi masuk Islam. Tetapi ketika Nabi menjulurkan untuk baiat, dia menariknya kembali. Ya Rasulullah, ashtarit. Ya Rasulullah, saya mau berbaiat dan masuk Islam dengan syarat. Subhanallah, bersyarat. Apa itu syaratnya ya Amr? Syaratnya adalah zunub, dosa-dosa saya yang menggunung, dosa-dosa saya yang besar, yang senantiasa membuat makar dulu memusuhi dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin di antara kaum muslimin masih banyak, atau ada di antara kaum muslimin yang kadang-kadang menjadi makar untuk membuat makar untuk menghalangi dakwah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dia ingin bertaubat, maka kita katakan seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam kepadanya, ya Amru, i'lam ya Amr, ketahuilah wahai Amru, innal islama yajubbu ma qablah. Sesungguhnya engkau masuk Islam ini kan amal saleh, maka sudah memutus atau menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Baru dia berbaiat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan masih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menunjukkan bahwa dosa-dosa itu diampuni dengan amal-amal saleh. Al-umratu ilal umrati was-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati was-salawatul khams kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dari umrah ke umrah, Jumat ke Jumat, dan salawat dan salat-salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, termasuk keyakinan dan iman seorang muslim, bila dia melakukan dosa, maka lakukanlah amal saleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutkanlah setiap keburukan yang kau lakukan dengan amal saleh. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mencela atau mencaci atau menghardik salah seorang hamba sahayanya, lalu dia merasa menyesal dan berdosa, maka dia katakan, anta hurrun liwajhillah, kamu saya sudah merdekakan karena Allah, karena dia merasa dosa. Lalu dia bebaskan, dan membebaskan hamba itu termasuk penebus dosa terbesar. Termasuk penebus dosa terbesar, termasuk dalam barisan utama diat dan kafarat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah masalah yang ijma' di antara kaum muslimin, dan dalam puasa itu sangat terlihat bahwasanya siapa yang puasa tidak ada rafas, tidak ada tidak ada kejahilan, ada berbuat dosa, maka bersih daripada dosa-dosa dan dibebaskan dari neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian di antara ma'anil iman, merealisasikan tauhid di dalam puasa ini. Puasa ini mengajarkan kita
at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan yaitu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita dengan izin Allah pasti bisa. Dan tawakal kaum muslimin dan muslimat adalah betul-betul menyandarkan diri kepada Allah dan tidak mengandalkan sebab-sebab yang kita miliki. Kalau kita katakan saya bisa puasa karena sahur, banyak orang yang makan pagi menjelang siang keroncongan perutnya. Ya. Banyak orang yang makan sarapan pagi jam 8, jam 10 sudah minta diisi. Jadi sebab itu hanya usaha. Karena amal yang penuh berkah. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW menafsirkan tawakal dengan hadisnya, bukan tawakal dengan menunggu, tapi dengan berusaha. Maka usaha bagian daripada tawakal. Salah satunya adalah hadis yang dalamnya Nabi sebutkan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama razaqat tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanah." Andainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah pasti beri kalian rezeki seperti burung. Nah, burung itu menunggu di sarangnya? Tidak. Taghdu khimasan, berangkat dari sarangnya waktu pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanah, dan pulang di waktu petang dalam keadaan kenyang. Jadi harus keluar, harus berusaha, harus mencari jalan yang halal. Jalan yang halal alhamdulillah lebih banyak daripada jalan yang haram. Dan kalau Allah tahu dalam hati kita kebaikan dan kesadaran yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan yang banyak untuk kita. Dan Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepadanya, Allah berikan dia jalan keluar dari segala kesulitan. Makanya Nabi SAW salah satu hidayahnya, salah satu petunjuk dan sunnahnya, bila menghadapi masalah sulit di malam masalah apapun, maka dia memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila dia merasakan suatu kesulitan, dia mengadu kepada salat. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kemudian ada yang bertanya kepada seseorang, "Ya Rasulullah, aqil atawakkal wa atawakkal wala aqil wa atawakkal." Ya Rasulullah, saya ikat unta saya lalu saya tawakal, atau saya lepas tanpa diikat lalu saya tawakal. Qala iqilha wa tawakkal. Ikatkan dia dan setelah itu tawakal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, al-akhdhu bil asbab. Sebab-sebab yang syar'i itu dibolehkan, bahkan dalam beberapa kesempatan itu bisa jadi wajib. Makanya sekarang kita dalam kondisi yang selalu menjadi pertanyaan dan menjadi bahkan perbantahan di antara kaum muslimin, antara atau tidak, tetap di rumah atau ke masjid. Sampai hari ini tidak selesai. Para ustadz juga tidak selesai, apalagi yang bukan ustadz. Masing-masing akan mengajukan dalilnya, bahkan dalihnya akan mengajukan dalilnya. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya kita meninggalkan masjid bukan berarti menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika seseorang musafir untuk mencari makan yang tak ada bahaya di dalamnya, dia diberikan keringanan, boleh tidak sholat berjamaah dan boleh pula untuk tidak sholat Jumat. Kenapa ketika kita musafir yang tak ada bahaya di dalamnya, kita mungkin dengan enak saja, oh saya sedang musafir. Padahal musafirnya pakai kelas eksekutif atau bisnis. Tapi sampai di tempat, kadang waktu sudah lewat, belum juga sholat. Dan kita nyaman.
Ya. Dan tidak mesti berjamaah. Bahkan diajak berjamaah, Pak, saya musafir. Ya Jumat, Pak, sedang musafir. Padahal dalam keadaan senang. Kenapa kita waktu itu senang menerima rukhsah tersebut? Karena sesungguhnya itu disyariatkan. Kita dibolehkan, bahkan boleh menjamak dua salat dalam satu waktu. Dan itu nyaman. Nah, sekarang kita diperintah Allah Subhanahu wa taala mengambil ikhtiar. Tentu saja kalau seandainya seorang musafir itu menghabiskan waktu 2 bulan misalnya, selama 2 bulan menurut pendapat yang rajih insyaallah taala, selama dia dalam musafir belum bersifat muqim, dan tentu khilaf dalam masalah ini, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Ayo kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita diminta untuk sementara karena memang wallahu alam, ya, walaupun terjadi khilaf juga. Ada yang mengatakan ini konspirasi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saya juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah sekarang ini. Tetapi rasanya wallahu alam sebanyak ini umat manusia tertipu semuanya oleh konspirasi ini. Oke lah, memang karena konspirasi virus ini dibuat dan disengaja ditebar. Tapi ada atau tidak? Dan benar adanya. Menurut para ahli terjadi khilaf di antara mereka. Tapi al-jumhur mengatakan dengan dalil-dalil yang mereka miliki bahwa memang ada korbannya. Bahkan ada yang sudah meninggal. Baru-baru ini seorang wali kota di Tanjung Pinang, wali kota atau wakilnya meninggal dunia karena COVID-19 ini. Dan ini bukti nyata yang tak terbantahkan. Ini memang nipu seluruh dunia. Dokter seluruhnya nipu, tak ada COVID, tiba-tiba mereka mengatakan COVID-19. Yang mesti kita perhatikan kaum muslimin, bahwa barangnya ada. Sebab musababnya karena apa kita tidak perlu kaji. Yang penting barangnya ada. Nah, sampai nanti selesai, maka kita insya Allah ta'ala dengan nyaman kembali. Tetapi kalau seandainya kerjasama ini tidak kita lakukan, mungkin menurut ahlinya bahwa kita akan semakin lambat bisa memutus mata rantai daripada virus ini. Wallah. Oleh sebab itu, maka sebagaimana kita menerima rukhsah, bersenang hatilah menerima rukhsah ini. Ini besok kita buktikan setelah selesai wabah, apakah Anda masih bersikeras seperti sekarang ini untuk ke masjid dan untuk i'tikaf di masjid. Ya, kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah Allah SWT ketika kita di waktu lapang selalu bersamanya, Allah tetap bersama kita. Dan jangan katakan bahwa masjid itu lebih bersih dan suci. Ya, bahwa orang-orang di sana saleh. Kita katakan bahwa penyakit itu menimpa orang-orang saleh dan yang tidak saleh. Orang-orang saleh menjadi rahmat baginya dan syahadah, syahid insyaallah taala. Sedangkan orang-orang kafir merupakan azab, seperti dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang taun, fa innahu kana adzaban lil kafirin wa rahmatan bil mu'minin. Dia adalah azab Allah kepada orang-orang yang kafir dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukankah yang ikut syahid dalam ta'un Amwas ada orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu gubernur Syam waktu itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, salah satu dari 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah itu. Dan saya yakin bahwa beliau adalah orang-orang yang lebih dahsyat ke masjidnya daripada kita. Adalah orang-orang yang zikirnya lebih hebat daripada zikir kita. Orang-orang yang keimanannya lebih menghunjam jauh dalam sanubari ini dibandingkan kita. Orang-orang yang seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Fa inna subhanallah. Jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban lama balagha nisfa mudda ahadihim wala nasifah. Andainya seseorang dari kalian punya emas seberat gunung Uhud, lalu diinfakkannya fi sabilillah, takkan sampai segenggam kebaikan mereka, dan bahkan setengah genggam pun tidak. Nah, ini yang mereka kaum muslimin tapi tetap juga terjangkiti dan terpapar oleh penyakit tersebut. Maka jangan katakan Allah sayang sama kita lalu tidak bisa penyakit.
Bukankah Nabi Ayyub alaihissalam salah seorang nabi yang dibela, yang dipilih oleh Allah SWT, bila juga kena penyakit? Bukankah Nabi Yahya alaihissalam merupakan manusia pilihan, tetapi tetap dibunuh dan dibantai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dan masih banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya ketika terjadi penyakit bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tergantung keadaan kita. Kalau keadaan kita, apakah kita dalam keadaan beriman, maka dia menjadi rahmat, atau ketika itu kita dalam keadaan kafir, maka menjadi azab. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat dan pandai bersikap di saat dibutuhkan, bukan berdasarkan keinginan dan kehendak atau nafsu dan syahwat, atau karena mengikuti syubhat. Dan dalam keadaan seperti ini, bila kibarul ulama sudah memberikan fatwa, maka kita yang punya pendapat pribadi seharusnya disimpan sendiri dan diamalkan sendiri. Jangan menjadi penyebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini pun kita susah disatukan bagaimana dalam kondisi lapang. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan ini dan mengangkat musibah dan wabah ini dari kita. Barangkali sampai di sini yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita lanjutkan selebihnya insyaallah pada pembahasan esok hari di waktu dan gelombang yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudara saya Ray Imran untuk membacakan kalau ada pertanyaan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang ingin bertanya ya, melalui telepon silakan di 0812 73 33 5531. Sekedar informasi untuk semua generasi Rabani, karena kita di bulan suci Ramadan ini khusus mengudara dari jam 4 pagi untuk menemani anda semuanya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Itu sudah kita start dari 2 Ramadan 1440 Hijriah. Baik, sambil kita menunggu telepon, Ustaz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Dari Abu Hanafi di seputaran Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz agak di luar tema, ingin bertanya tentang mekanisme pembayaran zakat fitrah, Ustaz. Yang selama ini dibayar ke amil zakat itu dengan jabat tangan, Ustaz. Apakah jabat tangan ini ada dalil? Kemudian apalagi di masa corona ini, Ustaz, ada yang namanya physical distancing. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada sunnahnya untuk jabat tangan ketika membayar sedekah? Saya tidak tahu. Tetapi orang selalu ketika serah terima sesuatu berjabat tangan. Apakah ada sunnah? Saya tidak tahu. Apalagi di saat ini yang memang kita disarankan untuk tidak berjabat tangan dulu. Ada seorang ulama ketika diulurkan tangan kepadanya di musim corona ini, dia katakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak. Kalau kau julurkan tangan yang mungkin mengandung virus untuk membunuhku, aku tidak julurkan tangan yang mungkin mengandung virus untuk membunuhmu. Jadi untuk sementara bahwa jabat tangan itu kan adalah fadilah. Salam atau mengucapkan salam itu juga fadilah. Menjabat tangan tambahannya. Maka karena tidak bisa ditambah sekarang, cukup dengan mulut saja. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan amil zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah itu pada asalnya adalah diserahkan langsung. Yang amil itu adalah amil zakat harta. Kalau zakat fitrah pada asalnya tidak ada amilnya. Tetapi mungkin karena kaum muslimin hari ini ya ingin rata membagi, walaupun sebenarnya syarat rata itu juga tidak ada dalam syariat, tidak mesti rata. Karena rata kalau maksudnya adalah per rumah atau per kepala, bisa saja nanti dalam satu rumah itu tak sama orang. Bisa saja yang di rumah ini anak yatim atau yang miskinnya hanya 3 orang, 4 orang. Di rumah sana ada 10, lalu dirata sama rata enggak. Yang kedua, sesungguhnya
ketika dijadikan amil, kadang-kadang orang memilih yang ringan, khususnya amil, yaitu meminta kepada jemaah untuk dibayarkan harganya, yaitu uang saja. Padahal masalah ini masih ikhtilaf di antara para ulama. Kalau jumhur mengatakan tidak sah dengan harganya. Imam Abu Hanifah, ijtihad beliau mengatakan sah karena berdasarkan kebutuhan masyarakat. Wallahu alam, kalau berdasarkan dalil yang lebih kuat, wallahu alam, ada pendapat jumhur karena itu untuk dimakan. Dan lebih parah lagi nanti kalau seandainya kita berikan dalam bentuk uang digunakan untuk sesuatu yang tidak halal, misalnya untuk beli yang dihisab dan sebagainya. Khilaf lagi di antara ulama ya, kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat, bahwasanya ketika tujuan utama daripada zakat fitrah itu adalah untuk menguatkan hubungan sang pemberi dengan yang menerima. Ketika melalui amil, ya zakat harta sudah juga melalui amil kita. Sekarang zakat fitrah pun melalui amil. Akhirnya yang didoakan selalu amilnya. Kita tidak pernah diketahui ini akan beda ketika kita antarkan sendiri dengan orang melalui orang lain. Akan beda. Makanya, karena apa? Karena yang membayar akan mengisi sendiri, membeli beras sendiri, kemudian mengantarkan sendiri. Itu amal yang dihitung setiap langkahnya, setiap keringat yang dikeluarkan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya menyarankan, tapi para amil tolong jangan marah ya, banyak rezeki yang lain insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seharusnya terbaiknya saya sarankan setiap orang memberikan zakatnya langsung kepada yang mustahiq supaya diketahui, oh si anu memberikan saya itu, sehingga doanya, apalagi di saat seperti sekarang ini orang sedang membutuhkan, tiba-tiba datang orang memberikan, itu luar biasa lama, doa itu akan teringat terus. Bahkan nanti akan berlanjut pada hubungan silaturahim antara pemberi dan yang penerima ini, sampai kadang-kadang ketika perubahan status sosialnya berubah. Bisa saja yang miskin ini besok jadi kaya, yang ini jadi miskin. Lama terasanya. Oleh sebab itu, barangkali hikmah ini jarang disampaikan oleh kita atau terbayang oleh kita. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan untuk zakat fitrah ini diserahkan langsung kepada yang berhak. Allah Ta'ala. Sehingga tidak perlu ada lagi pertanyaannya bersalaman atau tidak. Nah, jazakallah. Untuk jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di lingkungan Nasrani, Ustaz. Akhir-akhir ini setiap ingin tidur atau segala aktivitas saya selalu terbayang gambar salib. Apakah saya terkena sihir? Padahal sudah dicoba untuk diruqyah, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, wallahu alam, itu bisa saja dari syaitan. Bisa saja dari syaitan atau antum disihir memang. Karena memang di dalam agama-agama lain sihir itu adalah bukan dilarang, justru merupakan suatu kesaktian dan kehebatan. Jadi bisa saja. Oleh sebab itu antum setiap akan tidur jangan lupa berwudu, kemudian membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain masing-masing 3 kali, dan tidur miring ke kanan dan berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang mudah antum ucapkan. Yang paling mudah adalah Bismillahumma amutu wa ahya. Ini yang paling mudah. Kalau bisa dihafalkan Allahumma laka aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Ini bisa dilihat nanti dalam kitab atau buku doa pagi dan petang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kemudian kalau bisa memang menjauhi lingkungan yang seperti itu sangat diinikan. Karena bisa saja karena terlalu sering melihat, akhirnya menjadi pikiran. Dan ketika menjadi pikiran, akhirnya dalam bayangan, dan kadang masuk dalam mimpi, dibawa oleh syaitan. Oleh sebab itu, antum banyak-banyaklah
ta'awuz, membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini syaitan akan berkata, orang ini tidak mungkin kita ganggu lagi. Tetapi tetap saja harus ini benar-benar dari hati, bukan lafaz lidah. Sebagian hanya lidah saja tapi dalam hati tidak ada tawakalnya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi antum dan kaum muslimin dari segala yang tidak baik. Amin. Baik, itu saya khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Dari Abu Abdullah dari Sementara Panang mau bertanya Ustaz mengenai hadis barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan itu haram biasanya dari api neraka, barangkali masuk surga, salah masuk surga. Apakah ini hadis sahih? Jika benar atau jika iya, apakah konsekuensi gembira itu dengan beramal di bulan Ramadan seperti hadis Nabi, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan sungguh-sungguh akan diampuni dosanya. Jazakallahu khairan. Baik, hadis siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan diharamkan tubuhnya daripada neraka. Ini hadis tidak sahih dari Nabi SAW, bahkan dihukum maudhu oleh sebagian ulama, hadis palsu. Ya, seperti Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at, Asy-Syukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Adapun dari sisi makna, artinya tidak dinisbatkan ke Nabi SAW. Seorang mukmin pasti gembira dia dengan datangnya Ramadan. Nah, bagaimana mengaplikasikannya gembiranya? Nabi SAW pertama dengan memulai puasa banyak di bulan Sya'ban. Kemudian menyuruh kaum muslimin bersiap-siap, baik secara fisik, baik secara psikis dan secara menyuruh mereka bersiap dengan fisik dengan mencontohkan puasa di bulan Sya'ban supaya fisiknya tahan. Atau secara psikis, yaitu selalu menyebut-nyebut bulan Ramadan akan datang, lalu diberikan motivasi, kelebihan dan keutamaan dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengajak seluruh kaum muslimin, ya seluruh kaum muslimin diumumkan secara umum untuk taharril hilal, itu menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Kalau bukan karena gembira, itu apa nunggu-nunggu? Justru kadang-kadang sembunyi daripada nampak pula cepat, lebih baik. Nabi amara as-sahabi taharril hilal, untuk menunggu. Dan ketika datang, Nabi SAW terlihat berseri-seri mukanya. Dan bergembira ini selama dalam batas syar'i itu dibolehkan, karena dia adalah secara umum. Tetapi kalau sudah keluar dari batas syar'i, apa batas syar'i? Bisa mengandung maksiat atau mengandung unsur ibadah yang tidak disyariatkan. Dan dua-duanya ini dibenci oleh Allah SWT. Baik berbuat maksiat, yaitu misalnya terjadi acara yang buka aurat misalnya, atau acara yang ikhtilat laki-laki dan perempuan mandi bersama, seperti banyak acara. Untung ada corona ini, ada hikmah juga ya. Nah, ada acara mandi bersama atau mandi balimau misalnya. Ya, saya yakin tak ada istilah akhwat sebelah sana, akhwan sebelah sini, enggak ada. Pasti akan terjadi campur baur. Jangankan menjelang Ramadan, sehari-hari saja kita mandi, laki-laki dan perempuan saling melihat, itu haram. Nah, acara seperti ini tidak ada satupun orang yang akan mengatakan halalnya, pasti haram ini yang seperti ini. Ya. Yang kedua, sesuatu yang atau membuat acara-acara pesta musik misalnya. Yang seperti dalam pelajaran sebelum sudah kita katakan, memang sudah merupakan mukjizat Nabi memberitahukan akan ada sebagian atau satu kaum dari umat ini menganggap halal musik. Oleh sebab itu kita tidak bisa heran, tidak boleh heran. Tetapi kita masuk di mana? Yang masuk menghalalkan atau yang tidak? Karena akan ada yang menghalalkan. Kalau yang menghalalkan itu bukan orang biasa. Orang yang berilmu pun akan masuk di dalamnya. Karena urusan menghalalkan dan tidak menghalalkan atau menganggap halal ini bukan orang awam saja, tapi orang berilmu. Tetapi kita masuk yang mana? Dan itu sudah mukjizat Nabi akan terjadi. Maka dilakukanlah acara-acara. Mungkin nama pertamanya musik Islami, setelah itu musik ngelami dan sebagainya. Nasallallahu alaihi afiyah. Dan lebih parah lagi adalah acara-acara seperti itu kadang sering menimbulkan maksiat besar. Ya, sudah menjadi
rahasia umum bahwa minuman keras banyak laku hari itu. Kemudian lapik-lapik buruk banyak di dalam sama, ya kan, dalam soma dan sebagainya. Kemudian nasallahu salama, lebih besar lagi banyak orang yang pada hari itu tidak salat. Mungkin zuhur tidak salat, asar tidak salat, maghrib tidak salat, isya tidak salat, dan mungkin tarawih malam pertama juga tidak dilakukan oleh sebagian. Bagaimana? Dosa tidak mungkin dicampur dengan pahala. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bergembiralah dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i, yaitu gembiranya orang-orang beriman, yaitu bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masih seputar hadis ini, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana status dari hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Ustaz, sebenarnya apa arti kata dari Idul Fitri itu, Ustaz? Apakah benar kembali suci atau kembali fitrah? Atau ada Ustaz saya dengar yang menerjemahkan dengan kembali makan, Ustaz? Nah, Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama tadi apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan sebutnya gharib. Gharib menurut Imam Tirmizi itu biasanya adalah hadisnya dhaif. Tapi bukan berarti setelah hadis ini dhaif lalu kita biarkan orang tua, tidak. Hanya ayat, banyak hadis sahih tentang keutamaan orang tua kita, khususnya ibu kita. Itu tidak bisa diadakan. Bahwa sesungguhnya memang kalau ingin masuk surga, maka orang tua kita lah tempat kita untuk mendapatkan pintu terbesarnya. Nabi mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Maka jangan disia-siakan. Adapun yang kedua tentang apa tadi? Idul Fitri, maknanya apa? Id adalah dari kata-kata ada ya'udu, yaitu ma yatakarrar, ya, yang selalu berulang. Makanya selalu ziarah kubur di musim-musim tertentu berarti kan katakan id, la tattakhizu qabri idan. Yang kedua al-fitri. Al-fitri itu daripada aftara yuftiru, yaitu berbuka. Artinya diri lalu kepada berpuasa. Nah, sebagian menafsirkan makna al-fitri karena di dalam zakat, misalnya zakatu fitratihi, zakat fitrahnya. Nah, dalam bahasa kita fitrah itu maknanya dua, yaitu makna fitrah kembali kepada fitrah ciptaan, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Dan ada yang menerjemahkan maknanya adalah fitrah kembali seperti fitri tadi, berbuka. Artinya dari awalnya berpuasa, sekarang dilarang berpuasa. Sekarang boleh untuk bahkan di hari raya itu wajib hukumnya tidak puasa atau haram hukumnya berpuasa. Wallahu a'lam, ini mana asalnya. Sebagian mengatakan karena kita berpuasa membersihkan jiwa kembali kepada fitrah kita. Wallahu a'lam, mungkin ketika menyebut zakat fitrah itu dengan makna fitrah selalu dia terjemahkan dengan fitrah yang bahasa kita, seperti Imam An-Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat menyebutkan itu. Wallahu taala alam. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke satu pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah ada doa atau zikir jika kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, terlebih dalam mimpi, Ustaz? Saya tidak mengetahuinya. Ya, artinya apakah ada doa atau zikir khusus untuk bertemu dengan Nabi SAW, saya tidak mengetahui. Tetapi bermimpi bertemu Nabi alaihissalam, benar yang mengatakannya itu jujur mengatakannya, ya alhamdulillah, insya Allah, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi alaihissalam, pasti bertemu. Dalam menafsirkan bertemu ini para ulama berbeda. Ada yang mengatakan betul-betul bertemu dalam mimpi itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bertemu nanti di hari kiamat dengan Nabi alaihissalatu wassalam.
Ada lagi yang menafsirkan makna itu adalah bermimpi dengan Nabi di waktu Nabi masih hidup. Artinya khusus di masa Nabi masih hidup. Dan ada yang menafsirkan Nabi kembali lagi ke dunia. Nah ini khususnya daripada al-mutasawwifah, orang-orang sufi banyak meyakini ini Nabi balik lagi. Dan ini tentu saja wallahu alam tidak sesuai dengan banyak dalil bahwa yang sudah mati tidak hidup kembali ke dunia ini. Nah, walaupun alasan orang yang mengatakan itu, ya apa yang tidak bisa dilakukan Allah SWT. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan Allah. Betul, itu secara akli. Tapi bahwa Nabi kembali lagi, ini membuka pintu untuk klaim-klaim dusta dari orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Seperti ada dulu seorang Syiah bermimpi, dia katakan bertemu Nabi SAW, lalu di dalam mimpi itu tergambarkan bahwa Nabi menyuruh Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dan Abu Bakar seperti 2 ekor anjing. Auzubillah. Ini mimpi juga diakui mereka. Jadi kita tidak menolak mimpi bertemu Nabi, tidak. Ini tolong dipahami bahwa siapa yang bermimpi, ini para ulama mengatakan memang kalau bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Cuman bertemunya kapan? Apakah dalam waktu seperti bertemu masa Nabi masih hidup? Kalau masih hidup berarti kita sahabat jadinya. Apalagi yang klaim bahwa dapat titah langsung dari Nabi SAW. Kembali ke pertanyaannya, saya tidak mengetahui ada zikir khusus untuk bertemu Nabi SAW dalam mimpi. Yang saya ketahui adalah kalau mau bertemu Nabi, istiqamalah di atas sunnahnya, zahiran wa batinan, secara zahir akidah dan batin, dan secara batin akidah kita, iman kita seperti Nabi alaihissalam, artinya seperti yang diajarkan Nabi alaihissalam, dan secara zahir yaitu mengamalkan amal-amal zahir yang beliau sunnahkan kepada kita dan meninggalkan segala sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, karena itu menjadi penghalang kita bisa bertemu atau minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan teman-teman yang sudah bertanya di line WhatsApp kita di 0812733551. Apa untuk masalah kita bicara, insyaallah kita akan ketemu lagi di hari esok dengan waktu dan frekuensi yang sama. Kita akhiri juga dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.